Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lentera Desa. Pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol santai bareng Pak Andri sama Mas Brian. Ini apa yang dibahas Mas Andri? Kira-kira Pak Andri? Ini di sini saya sebagai peneliti, pengamat. Mas Brian sebagai prakteknya. Terus Mas Kanif sebagai yang punya limbah. Di malam saya main ke teman-teman petani buah naga ceritanya. Terus saya ngobrol. Di sini kan banyak petani-petani buah naga yang kadang-kadang ketika jujur saya nggak punya tanaman buah naga tapi saya suka mengamati atau meneliti kok iso api-api tandurannya arek iso api-api ingin tahu ilmunya saja bagaimana kok iso api andaikan suatu saat nanti kan pengaplikasian bisa untuk tanaman apa saja. Bila nanti punya tanaman buah naga ya alhamdulillah, atau itu kan bisa buat belajar ya Mas. Iya. Mari ngobrol-ngobrol sama Mas, ada teman dari satu kecamatan sini. Bagaimana ini menanam buah naga tapi karena harga pupuk yang sangat mahal ya Mas. Sama kan punya anu toh Mas. Pupuk sekarang mahal banget. Ya, katanya sampai berapa Mas sekarang? Non subsidi sekarang berapa? Ya Kaposka itu sekitar 200 lebih lah. 200 Poska lebih. plus ya. Kalau Sedangkan yang sejenis blower itu hampir 500. Yang Naik semua sih. katanya tadi malam yang hampir 700-800 itu pupuk apa Mas? Di siapa? Berapa? Itu Ya. sejenis blower itu. Ya Ramila ya. Tiara itu. Tawon. Jadi bagaimana loh kok iso ya tanamannya temanku itu sangat bagus ya. Hampir 1 tahun katanya tidak memakai hanya mengeluarkan dana pokoknya nggak sampai berjuta-juta lah. Ketika satu musim satu lampu ya ini. Satu lampu ini berarti apa? Sak musim bukan? Sekitar 4 bulan lah. 4 bulanan. Itu katanya cuman menghasilkan mengeluarkan uang 800.000, 750 sampai 800.000 itu sudah plus bayar listrik ya katanya gitu. Ini kita belajar, kita sharing-sharing, berbagi saja, berbagi, membahas bersama bagaimana mengatasi ya ini yang paling inti yang mau kita bahas sebenarnya tentang virus itu. Nah, hubungannya dengan apa ini? Limbah. Kotoran limbah apa? Nah, ini ada korelasinya. Katanya ini tadi malam lebih baik itu katanya. Tidak menggunakan produk-produk kimiawi ya Mas ya. Iya. Tapi menggunakan dari limbah, dari apa lagi Mas? Urin. Dipakai limbah-limbah dari Pokoknya Limbah peternakan. Terus pakai bahan-bahan organik lah. Ya ini yang disampaikan tadi malam apa sih Mas? Jadi Yang sedikit tapi belum tepatkan ya. Karena masih dalam proses pendekatan ini. Ya katanya obat pupuk perangsang ya Mas ya. Itu dikomersilkan, tapi nggak tahu. Ini kita dikasih tahu nanti suruh buat sendiri atau disuruh beli. Nah, ini kemungkinan tadi malam sampai pagi ini tadi sampai ketemu Mas. Karena ini kita cuman menerka-nerka paling iki kok dikei apa? Dikei kon tuku apa dikei ilmune kon gawe dhewe ngono. Itu untuk perangsang buah bin. Tapi kita belum terjun langsung ya Mas ya. Dia punya tempat lab tersendiri karena misalkan di pekarangan ini itu buat labnya dia. Katanya kalau cerita tadi malam buah naganya kalau cerita sampai besar kepala ya katanya ya. Ini perorangan. Perorangan. Dia Mas suka cara-cara nambani buah nagane koncone sing loro-loro daerah Dunggebang. Dia sing maju dia. Itu prakteknya sendiri sama Pak Muhtar ya. Yang temen Cimade loh. Itu yang diatasi selama 3 bulan lebih, hampir setengah buah naga bercacar, akhirnya katanya sembuh. Katanya dari apa sih Mas?
Kemarin tuh bilang belerang, terus kalsium, sama apa yang satunya? Apa ya, lupa saya. Ya, itu katanya sementara itu, tapi masih mau dipraktekkan ya Mas ya? Iya, tapi kan komposisinya kan belum dikasih tahu tuh. Komposisinya lo buat seberapa liter air, belerangnya seberapa, kalsiumnya seberapa, itu boleh dicampur atau enggak, kan belum dikasih tahu. Masih nerawang lah, Terangan. terawang. Kalau untuk efek jangka panjangnya itu kira-kira Itu katanya Mas sudah buah naganya sudah hampir 10 tahun lebih lah. tahun lebih. Mulai dari awal-awal. Oh, jangka panjang dia bagus, maksudnya bagus. Ini soalnya dia menghemat biaya untuk pupuk. Dia pakai bahan semuanya organik. Terus saya tanya, kan saya nggak terlalu tahu buah naga juga. Buah naga sing kerise dodo kandel-kandel ki apik apa ora ngono. Kan sak ngerti kuwi iki Mas ya. Nek kerise kandel-kandel gede-gede ki apik buah nagane. Ternyata tidak ya Mas ya. Ternyata ada benihnya tersendiri. Sebenarnya semua buah naga sama. Cuma bentuknya aja yang beda. Ada yang bentuknya agak lonjong, ada yang bulat. Anu nih Mas. Cuma jenis. Nah, Varietas lah. sulur kan semua sama aja. Yang penting bisa menghasilkan buah. Oh, no. Kan gitu. Yang penting sulurnya bagus. Dia kan pasti menghasilkan buah. Yang penting nggak kena penyakit lah, cacar ataupun batang busuk. Ya tadi malam ngobrol-ngobrol piye iki carane, ya sedikit banyak dia bercerita. Ya pokoknya dintekne. Wis buah naga nek cacar gak enek tambane. Ini kok ngono. Terus pruning total kita kasih waktu misalkan 3 hari pruning terus dintekne. Terus tak tanya di gua iki mau ning ndi? Tanya Mas. Katanya gak masalah ning ngisor. Buka balik nih. Ya perawatannya katanya harus bagaimana? Ya pokoknya ketika buah naga kena cacar itu harus dipotong bersih semua. Kemudian langsung atau selang 1 hari lah langsung disemprot. Semprot. Kalau pengobatan 3 hari sekali, kalau perawatan 1 minggu sekali. Itu harus rutin, terus konsisten, biar perkembangan cacar tidak sampai merambat kemana-mana. berarti semprot pakai obat formula yang disebutkan. Iya, itu formula. tadi salah satunya. Punya- Tapi masih mau pengaplikasiannya masih mau dibuat. Formulanya masih mau dibuat gitu. Jadi untuk misalkan ini cabang buah naga yang ada cacar, terus dipotong, dibuang-buang nggak apa-apa gitu. Karena virusnya nek loro. Cacarnya penyakitnya teko virus, iso teko bakteri. Meskipun kita buangnya ngado, karena kan penyakit datang bisa dari udara, bisa dari burung iki mau Mas, burung misalnya burung rono, Bisa dari bisa air, dari air. air yang mengalir. Jadi Ketika kita misalnya mau ndure dhewe nek buah naga. Banyu mengalir merono Buah naga virus. penyakitan. Nah, bisa. Jadi apapun, bisa dari gunting apa Mas? Bekas yang motong virus. ya Bekas motong virus, bekas misalnya Panen. naga panen di tebas wong. Oh ya. Tugal lah. Cuma toko kono iso nggawa virus ya. Ya. Jadi virus atau cacar atau bakteri tadi yang mengakibatkan cacar tadi bisa datang dari mana saja. Oleh karena itu pengobatan atau proteksinya katanya harus apa Mas? Rutin ya Mas ya? Rutin ya kudune telaten, kudu telaten. Intine pokoknya telaten. Aku dhewe urung duwe buah naga. telaten di awal-awal lah. Ya, Kalau telaten di naga sudah kena cacar, batang busuk harus telaten di awal-awal. Dia 3 hari sekali, terus sampai cacar berkurang, kemudian tinggal perawatan. Terus aku takon, iki mau diaplikasikannya pas cacaran tok apa nek esmari panggah? Lho nek esmari panggah terus no. Gak apa-apa kuwi malah dia menangkal memproteksi. Ya, soalnya kan kalau sudah
cacar sudah berhenti kemudian kita semprotkan, itu kan masuk dalam perawatan Pak. Pencegahan lah. Karena sama seperti bayi katanya. Imunnya kurang, penyakit masuk. Gitu. Jadi yang paling rawan ketika habis pruning tumbuh lagi sulur baru yang muda ini seperti bayi rentan. Iki mau nek gak diproteksi terus, gak dikei panganan, dilindungi panganannya paling pupuk lah, pupuk iki mau pupuk hubungannya karo pupuk yang kompos tadi bisa dari yang kemarin di video kemarin kita dari apa ya yang sempat bikin pakai E4 itu molase dari apa saja itu kemarin Mas Brian itu yo fermentasi pupuk kandang lah, dan berbagi informasi ya, jangan mengobat pakai obat suket itu Mas. Rodap atau tidak disarankan untuk mengobat rumput. Nah, lebih baik ini tadi katanya, ini saling simbiosis mutualisme katanya. Apa? Simbiosis mutualisme. Kemarin apa namanya? Kolaborasi. Ya. Antara petani dengan peternak. Ya. Misalkan oke yang penting diriti apa rambane nek ndodho kayak peternak, tapi iki mau sindilmu gorene. Nah, ngono. Jadi saling menguntungkan. Kowe untuk suketku, aku untuk serindilmu. Ngono. Saling membersihkan limbah. Ya. Itu peternak membersihkan limbah pertanian membersihkan limbah peternakan. Karena kan di peternakan sendiri limbah kowe itu kan jadi masalah tersendiri, masalah klasik. Ini ada sangkut pautnya. Jadi masalah klasik kalau udah numpuk, memang di beberapa daerah itu laku ya, tapi ada beberapa daerah itu yang bukan nggak laku, tapi kita kan kadang malas pemasarannya. Karena hubungannya sama kowe itu kan biasanya malu kalau kita masa jual kowe. Lebih baik seperti itu, kolaborasi sama petani itu mungkin menurut saya memang lebih bermanfaat daripada kita jual, kita komersilkan seperti itu. Komersilkan butuh waktu, butuh tenaga tambahan, capek wis. Lebih baik kolaborasi itu tadi. Kenapa kok tidak disarankan? Karena bisa merusak unsur hara pada tanah. Apalagi kalau Roundup itu katanya sangat jangka panjang, sangat merusak. Itu. Karena saya juga sempat dengar itu kalau sejenis Gramoxone itu dia sampai efeknya tuh 3 bulan sampai 6 bulan. Ya. Jadi nggak hilang. Residunya itu nggak hilang sampai selama itu. Teman saya itu kemarin sampai gini Mas. Di labnya itu, lab jadi buah naga elek-elek ilmu di praktek tok. Sengaja dhek nandur sing bibit sing wis enek cacare kok piye. Tangani terus memang butuh waktu yang lama ya telaten ya. Tapi sampai akhirnya iso dhuwur, ya sehat kembali. Nah, yang dibutuhkan tadi memang konsistensi dan kesabaran. Tadi teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Karena di daerah Banyuwangi sendiri itu masih masuk sentra buah naga ya Mas. Ya. Apalagi Banyuwangi Selatan tuh mayoritas petani buah naga itu juga berasal dari Banyuwangi daerah selatan. Daerahnya saya Baurejo ya. Baurejo pokoknya ke timur lah sampai ke Galdrimo sini semuanya itu rata-rata memang petani buah naga. Dan itu sekarang berkembang pesat, itu juga peternakan juga mulai banyak. Yang dulu peternakan itu hanya sebagai usaha sampingan, sekarang banyak anak-anak muda milenial itu udah mulai peternakan yang semi modern lah. Jadi dijadikan peternakan itu adalah usaha yang usaha inti. Jadi memang dijadikan pekerjaan, bukan dijadikan tabungan lagi. Jadi lifestyle sekarang. Jadi seperti itu, gaya hidupnya seperti itu. Jadi udah mulai peternak milenial itu udah banyak anak muda yang semangat beternak dengan ya sistem yang saya pakai nanam rumput itu sudah mulai banyak sekarang. Di daerah saya ini udah mulai munculan baru. Yang kemarin awal-awal saya nanam itu banyak orang-orang yang membuli. Sekarang ternyata setelah saya amati itu
di daerah sekitar saya juga udah mulai banyak yang nanam rumput ternyata teman-teman. Jadi seperti itu. Kita ngobrol-ngobrol tentang buah naga juga tentang peternakan. Jadi lanjut Mas Andri. Jadi gini, tadi ya karena banyaknya petani buah naga di sini, nggak semua petani itu memberi atau dengan cuma-cuma memberi ilmunya, gitu Mas. Jadi kita cari ya belajar ya, sebenarnya menambah teman, tambah saudara, tambah ilmu. Kadang-kadang ditekoni baik kok buah naganya padha ragu. Jadi kayak unggul-unggule buah naga jos. Ya bisa ditekoni kadang-kadang malah iya tenan apa ora? Ukurannya piye? Yo obat iki. Kadang-kadang kita butuh yang sangat presisi. Ukurannya sepiro? Obat iki kecampurannya apa? Itu loh kadang-kadang. Saya dulu pernah nanam semangka. Nol, tidak tahu, saya nggak punya peralatan sawah, nggak punya, semua pokoknya berawal dari nol saya itu dulu. Dia caranya pengen podo kancane duwe tanduran sawah sebau itu ditanami semangka 3 orang lah. Saya kebagian sewolon lebih lah, nah seperapat kok, seperapat kurang satu. Iya. Ya itu berharap engko dibelajari kabeh, didudui kabeh carane mulai dari nol sampai ilmu lah pokoknya. Iya, dalam ilmu wis berharap berbagi ilmu wis kabeh tak anu sampai mulai dari metu ya sembarang mangan aku tak tukokne sembarang piye carane bener-bener tak gandeng pikul dhuwur wis mbuh piye carane wis berharap iki mau iki lah kuwi yo njaluk warah. Ternyata tidak, tetap saja sing mbok mene nek gak pengen ndone ilmune gak pengen. Tapi ternyata saya belajar sendiri ya juga dari YouTube, dari membaca nilai semongko pun lebih apik, semongko lebih gede. Yaitu 2 tahun yang lalu lah. Jadi saya sekarang tertarik lagi belajar lagi. Ya juga tambah ilmu, tambah pemahaman dari teman-teman mulai dari peternakan, mulai dari pertanian, ya ingin menambah wawasan saja daripada nggak ada kerjaan gitu. Daripada nganggur ya. Kadang seperti itu ya, peternakan juga sama, meskipun pertanian kan kadang seperti usaha lah, seperti bisnis. Ya. Kadang nggak mau membocorkan rahasianya, jadi ada orang tanya, Mas pupuknya apa, obatnya apa? Kadang kita dikasih tahunya bukan yang bener-bener itu langsung intinya, tapi kadang dikasih yang harganya mahal, terus kurang efektif kadang. Jadi kadang blocoknya itu apa bahasa Indonesianya? Menjerumuskan seperti itu. Jadi kadang nggak memberi solusi tapi memberi masalah baru. Ya bukan berprasangka buruk, sebenarnya bukan berprasangka buruk, tapi kan kok wis panggahe ora padha ternyata ngono. Lah mu piye to? Ya padha ae kuwi lho. Nak kene ya kuwi ae. Gitu. Ya sebenarnya teman-teman juga welcome. Ya semorohin aku to nek pengen roh. Tak sedoi. Tapi pada akhirnya ya nggak semua lah, tapi nggak semua, memang nggak semua. sebagian ada yang seperti itu. Kadang ada yang apa namanya, gunggung tuh apa? menjunjung ujung lah, apa kalau bahasa Jawanya gunggung. Kadang bagus, padahal tanaman kita nggak bagus-bagus amat. Kadang orang memuji lah. Kayak ya itulah ujian generasi milenial mau beternak maupun bertani itu ujiannya seperti itu. Kadang kita nggak langsung dikasih ilmu oleh rekan-rekan petani senior, peternak senior, tapi kita seperti kalau kuliah itu kayak di ospek lah, dipeluncur dulu. Kalau kita udah jatuh kadang mereka baru ngasih ilmu yang sebenarnya seperti itu. Ya rata-rata seperti itu. Tapi saya nggak ngomong semua loh ya. Sebagian. Ya, sementara ini kalau dari teman-teman ya juga, wes morohin aku wes tak dudoi, ngapain buah naga. Tak dudoi wes tak belajari.
selalu ada ahli di atas ahli itu terus masih ada banyak. Jadi jangan merasa paling ahli lah. Kadang saya juga pernah ngumpul-ngumpul sama petani buah naga itu, kalau dia udah mulai pro ya, udah tanamannya udah mulai bagus, terus ada orang tanya, kok dikasih tahu obatnya, pupuknya, perawatannya, kok ilmu yang diberikan itu nggak dipakai semua. Kadang itu yang ngasih ilmu itu kayak merasa jengkel, kayak kok tak kasih tahu malah nggak dipakai semua, malah percaya sama dia. Padahal kita kan sebagai petani milenial, petani baru itu pasti kan nggak cuma satu ilmu yang kita ambil, kita rangkum dari berbagai narasumber, berbagai senior-senior yang lain, kita rangkum mana sih yang lebih efektif, lebih ekonomis, dan pastinya yang lebih menguntungkan buat kita seperti itu. Orang-orang pikirnya ini yang paling paten, ini yang paling paten. Padahal setiap tanah itu kan beda-beda ya. Yeah. Setiap tanah, lokasi, air, pengairan, irigasinya itu juga berpengaruh seperti itu. Jadi enggak yang dipakai petani A itu cocok dengan lahan yang dipakai petani B seperti itu. Ya. Ini nggak tahu kapan ini rencana mau. Tadi malam sudah bilang, besok tak delok labmu Mas, langsung nggak mau. Oh iya, iki winane pas tak aku nggak ramuan iki. Ya kapan-kapan mau main ke sana langsung terjun ke TKP-nya langsung seperti apa. Kalau katanya kan ada banyak temen itu tadi malam. Tadi si A ini temennya si B ini ya juga gitu, katanya sampai besar-besar ya, sebesar kepala. Wah, jadi penasaran lah seperti apa, manjurnya seperti apa. Penyemprotan Gibro itu hanya 1 kali. 1 kali itu udah maksimal. Sudah 1 kali itu sudah besar katanya. Kalau sampai 2 kali sampai sebesar kepala dan susah untuk merah. Itu yang membuat kita penasaran sebenarnya. Masih penasaran bagaimana cara membuat pupuknya itu bagaimana. Kita masih menggali informasi dan tanya-tanya soal itu. Ya semoga bisa diberikan ilmunya lah. Dia kan buat apa lagi? Buat pupuk semprot, terus kemudian buat perekatnya sendiri, terus buat perangsang bunga sendiri. Tapi bahannya itu masih belum dibuka lah. Dia masih inilah rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan karena sudah dikomersilkan. Dan faktanya baru tadi malam tahu, kalau sehabis pruning tadi ya, pruning terus tumbuh bibit baru, tumbuh sulur baru itu. Karena aku tuh Cukup apa tuh ya? wih. Tumbuh sulur baru. Jalannya ekstrim bro, nganu. Jalannya Tumbuh sulur baru itu tadi ternyata ketika kita obat begitu saja, kita semprot begitu saja, obat akan turun ya Mas ya. Obat akan jatuh karena mengandung apa ini? Yes, apa jenenge? Lilin. Kayak seperti lilin loh. Jadi ketika kita menyemprot buah naga, tidak langsung diresap, tapi kan ada lapisan lilin atau lapisan lah, ada lapisannya. Lilin itu. Caranya lapisan lilin. apa? Jadi mau banyu gak iso nempel Mas. Iya. Oh, kayak model kayak daun talas. Jadi mau enak carane ternyata. Itu masih golek mencari tahu sebenarnya. Apa piye carane ben merekat yo pasti sahabat-sahabat petani yo dikek perekat to gampang ngono. Ya, perekatnya yang bagaimana? Perekatnya yang bagaimana? Ya, ini kita beli di toko atau bikin sendiri. Nah, temannya Pak Andri kemarin itu bikin sendiri. Ya. Jadi mau tahu. Nah, pokoknya bahannya pakai bahan organik, aman, tapi hasilnya memuaskan. Irit, ekonomis lah. Pengennya mengupas tuntas bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di pertanian dan
peternakan gitu. Ini intinya Intinya keresahan keresahan lah. karena banyak keresahan kita kan sebagai petani peternak yang generasi baru lah, generasi yang baru-baru ini kan banyak keresahannya. Ingin meneliti sampai sejauh mana Gimana itu? dan inginnya kita berbagi Ya, itu. Jadi teman-teman yang sama seperti saya ini yang penasaran, tapi kan saya nggak sendiri. Dengan penasaran saya ini kan saya nggak sendiri, di luar sana banyak teman-teman yang penasaran, banyak di luar sana teman-teman yang punya problem sama kemungkinan. Ya ini siapa tahu untuk teman-teman yang lihat video ini bisa terbantu. Gitu. ya kita sharing-sharing aja lah nih, ngobrol-ngobrol santai. Bro santai. Jadi masih apa? Part pertama lah. Ya, Ya, sesi part pertama lah, sesi pembukaan. Episode. Ini tentang masih pengungkapan keresahan-keresahan, nanti mungkin di episode-episode selanjutnya Mas Andri ya. Ya, kita baru mungkin akan kalau kita udah dapat solusi kita akan share ke Iya, teman-teman share. ya, pasti. Kita share bagaimana sih solusi-solusinya itu tentang keresahan kita. Dan Kayak kemarin itu saya sempat keresahan saya di peternakan itu tentang limbah itu juga sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai terpecahkan lah, karena kita juga ngobrol-ngobrol seperti ini ya meskipun nggak direkam kita sering ngobrol-ngobrol seperti ini nyari solusi bersama, karena sekali lagi bahwa sebagai pemain baru ya di dunia Pemain bisnis ya, dunia bisnis peternakan maupun pertanian, kita itu butuh rekan-rekan untuk sharing, teman-teman sharing seperti ini sangat membantu lah pokoknya, daripada kita sendirian diem. memang nggak menyelesaikan masalah, tapi Jangan ada orang yang bisa diajak ngobrol, Iya, iya. ngobrol lah. Karena orang diajak ngobrol itu udah kan biasanya udah solusi, meskipun nggak memberikan solusi yang pasti, tidaknya mencairkan suasana lah, nggak suntuk. Karena kalau kita diem sendirian nggak dapat solusi, udah nggak dapat solusi sendirian suntuk, ini takutnya nanti bunuh diri seperti itu. dulu waktu itu buah naga kan tanaman jangka panjang, kemungkinan sangat banyak di luar sana. Terus ilmu-ilmu masih banyak. Nah kalau semangka pada waktu kan ya banyak juga di sini yang nanam semangka pada waktu itu. Kan 3 bulan panen Mas. Tapi ilmunya itu sangat disimpan banget malahan. Wah, itu malah diumbul-umbulnya doang Mas pada waktu itu Mas.